Berarti cuci dan mengeringkan bisa 20 menit. Kalau molor sedikit, ya 25 menit. Halo sahabat laundry, kita lanjutkan proses belajar kita ya. Jadi proses ini masih rentetan dari proses bagaimana Anda mengevaluasi bisnis Anda, atau kalau Anda merupakan orang yang pemula atau bahkan calon pebisnis laundry, Anda bisa memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memadai sebelum mengambil keputusan Anda mau berinvestasi dengan cara seperti apa gitu ya. Jadi kita sudah bicara macam-macam ya, levelnya ini sudah sampai ke level yang ke-7. Level pertama mulai tanpa outlet, level kedua dengan rumahan, kemudian kita upgrade, sesudah kita upgrade kita kombinasi kita pakai komersial yang produksi Asia, kemudian kita juga bicara tentang yang komersial, mesin komersial tapi teknologinya dari Amerika, dan sekarang kita bicara Eropa, secara lebih spesifik lagi teknologinya Jerman. Nah, Anda bisa menduga-duga lah produknya apa, brandnya ya, tapi saya tidak sebutkan brand karena brandnya belum mau ngebayarin saya. Jadi gini, keunggulan mesin produksi Jerman itu kan kalau dengan teknologi itu luar biasa ya. Kalau Anda lihat di otomotif misalnya, yang brand tertentu itu mesti orang melihatnya ke Jerman, jadi prestisiusnya dan sebagainya. Karena masyarakat Jerman itu memiliki etos hidup dan etos kerja yang luar biasa. Presisinya itu loh ya. Saya memang belum punya kesempatan ke Jerman, tetapi beberapa teman bicara kagum. Kalau saya tanya dulu pertama kali mereka ke Jerman, yang mereka kagumi apa? Misalnya disiplin ketepatan waktu. Kalau naik kereta, sebagai contoh nih ya, naik kereta, berangkatnya itu jam 6 misalnya, entah 6 pagi atau 6 sore. Jadi kereta itu sudah ada di sana, dan tidak bergerak sampai jarum detiknya jam itu menunjuk ke angka 6. Tek gitu, pada saat yang sama keretanya bergerak. Teng. Wah, itu merancang dengan sampai pada akurasi seperti itu, pastilah satu bangsa yang tingkat kemajuan berpikirnya itu memang sudah luar biasa. Jadi kalau kita bicara dalam konteks laundry, tidak mengherankan salah satu alat perlengkapan laundry yang terelit kalau saya bilang itu produksi Jerman gitu. Jadi apa saja keunggulannya? Yang pertama itu adalah peralatan ini memiliki proses kerja dengan kecepatan yang mengagumkan. Seperti apa? Sebagai contoh saja. Proses cucinya misalnya bisa dilakukan dalam hitungan 10 menit. Atau proses pengeringannya dalam hitungan 10 menit. Berarti cuci dan mengeringkan bisa 20 menit. Kalau molor sedikit, ya 25 menit. Ini kan nggak gampang ya. Nggak mudah untuk itu. Tetapi juga secara bisnis, harus kita katakan, mungkin juga kadang nggak perlu. Berapa banyak orang yang datang ke laundry mau nunggu 10-20 menit sih? Jadi ini saya ingin menggarisbawahi dulu begini, kekaguman kita kepada teknologi harus dibedakan dengan kebergunaannya secara bisnis. Ya, apalagi ini nanti berkaitan dengan kelemahannya. Tapi kita ngomong dulu keunggulannya. Keunggulannya adalah kecepatannya sangat amat luar biasa. Kemudian juga daya tahan mesinnya. Jangankan kita bicara yang komersial industrial. Mesin ini, brand ini, dari produk ini, kalau seandainya digunakan di rumah saya menggunakan ini, itu sampai capek makanya. Sampai capek dalam arti, aduh kok ini masih bisa kepake terus gitu. 20 tahun. Sampai istri saya menggunakannya saja bosan gitu. Bosan mau ganti, tapi ini mesin masih berfungsi sangat baik. Gimana? Ya paling dihibahkan nanti, saya kira dikasih orang, kalau emang bosan bener ya udah digantilah gitu ya. Tapi masih handal, bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah after sale service-nya.
luar biasa. Jadi betul-betul sikap servis itu saya kagum ya. Jadi kalau hubungi gitu langsung dijadwalkan kapan dan sebagainya, itu sehingga customer itu saya belum ketemu lah, boleh dikatakan importir manapun yang terkait dengan mesin itu yang punya sikap respon lebih baik, jangankan lebih baik, yang mendekati seperti ini aja belum ketemu. Mesin-mesin Amerika apa segala macam belum importirnya belum punya service attitude yang baik kalau menurut saya ya. Tapi ya kita harus ada itu ya. Jadi kadang ngakalinya gimana, kalau begitu kan kita harus ngakalinya dari teknisi-teknisi yang di luar itu. Artinya sebagai company, sebagai brand yang bertanggung jawab terhadap itu, service attitude-nya ini yang paling mengagumkan saya, after service. Sehingga kita sangat tidak pusing kalau seandainya masalah. Dan ternyata mesinnya sendiri juga jarang sekali bermasalah. Jadi ini betul-betul hebat lah kalau menurut saya. Dengan begitu, keunggulan yang keempat adalah itu memberikan kita waktu untuk fokus kepada hal-hal yang bersifat manajemen bisnisnya. Entah pemasarannya, entah keuangannya, entah SDM-nya. Jadi atau operasionalnya. Nah, yang kelima adalah keunggulannya adalah mesin ini bisa menggunakan apa yang cukup advance dalam teknologi laundry, yaitu mencoba mengkoreksi dari dry clean yang disinyalir itu membahayakan, tanda kutip memicu beberapa penyakit tertentu, dengan menggunakan teknologi yang lain yang lebih ramah lingkungan, lebih aman buat kesehatan dan sebagainya, yang disebut wet cleaning. Mesinnya sama gitu. Jadi wet cleaning itu sebagai gambaran sederhananya, saya sendiri nggak paham-paham amat ya. Tapi dalam demonstrasinya wet cleaning itu bisa mencuci pakaian-pakaian yang sangat halus dengan sangat lembut sehingga pakaian itu aman, gitu aja. Ya. Jadi putaran mesinnya itu loh, putaran mesinnya sehingga pakaian-pakaian bermanik-manik misalnya, pakaian-pakaian yang bahannya itu bahan-bahan yang sangat halus atau tidak rusak dengan teknologi itu. Kalau diputar sama mesin-mesin yang lain rusak, pasti rusak. Nah ini enggak ya. Jadi itu kekuatannya sehingga dia bisa dipakai entah buat kiloan atau buat satuan, jas, pakaian pesta, pakaian bermanik-manik, pakaian keren kalau punya mesin seperti ini keren. Tapi ingat ya, ini kan bisnis kita bicara ya. Jadi mesinnya boleh sangat mencengangkan, mesinnya boleh sangat hebat. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda bisnis dengan modal seperti ini, dengan menggunakan teknologi ini, bisnisnya untung nggak? Nah itu yang penting gitu ya. Jadi jangan sampai lupa itu ya. Saya kemarin mengikuti satu demonstrasi penjelasan mesin ini. Ketika itu mereka memberikan penawaran yang sangat menggoda sebetulnya. Sangat menggoda karena satu mesin yang harganya satu unit itu 175 juta dilepas dengan cara lelang dan dimulai dengan harga berapa saya lupa, kira-kira 70 juta kalau nggak salah. Gila kan itu? Wah, saya sudah tergoda untuk membeli. Saya pikir kalau nggak saya pakai nanti bisa saya jual lagi gitu kan ya. Nah, tapi penggambaran ini ingin mengatakan kepada saya bahwa ini mesin-mesin yang kelemahan utamanya bukan pada spesifikasi produk, bukan pada after sales service-nya, tetapi pada harganya yang tinggi. Karena kalau Anda beli coba Anda bayangkan Anda beli satu unit mesin yang proses produksinya itu bisa melakukan katakanlah 12 cycle, 12 kali cuci dalam satu hari, katakan ya. Kenyataannya dengan waktu yang pendek bisa lebih, katakan saya 12. Tetapi satu unit harganya 175 juta, itu pun unit yang kecil. Nah balik modalnya kapan tuh ya? Dihitunglah gitu ya. Kalau Anda dapat uang dari situ cuma 500-600 ribu satu hari dapat uang omset ya, bukan profit ya. Nah, beli mesin satu unit 175 juta. Kapan baliknya tuh duit ya?
Jadi, kecuali Anda sudah mulai mengerti bisnis laundry, ngerti pakem-pakemnya, tahu cara berhitung dengan baik, berpengalaman dengan mesin-mesin yang lebih sederhana, saya sih nggak rekomendasikan Anda pakai ini. Tetapi kalau Anda sudah punya banyak pengalaman, mengerti bagaimana membuat mesin seperti ini berdaya guna buat Anda, bayangin kalau seandainya dia memproses 12 kali. Tetapi satu kali proses, pakaian yang diproses itu memberi nilai kontribusi omset Anda, katakan misalnya 150.000. Katakan ya. Karena ada yang bisa sampai 300-500 ribu. Satu item, satu cycle dengan wet cleaning. Nah, kalau Anda sudah tahu cara seperti itu, nah itu mungkin waktunya main dengan mesin yang seperti ini. Jadi inilah sebetulnya saya anggap sebagai alat perlengkapan dalam bisnis, salah satu yang paling advance ya, paling tinggi sejauh ini, karena segala sesuatu itu kan berkembang dan berubah. Sejauh ini, inilah mesin yang terbaik. Apakah Anda tertarik untuk melakukannya? Mulai dengan bisnis ini, bahkan bisa mulai satu saja mesinnya. Atau Anda melakukannya dengan kombinasi-kombinasi. Nah, itu yang lebih masuk akal. Artinya Anda sudah punya beberapa laundry, Anda biasa melakukan begini-begini, dan Anda memerlukan satu mesin yang bisa diandalkan betul untuk menangani dan melakukan pencucian dengan teknologi wet cleaning. Nah, kalau itu masuk akal menurut saya. Anda bisa lakukan, dan hitung-hitungannya bisa menarik secara bisnis. Nah, inilah seri yang kita bicarakan mengenai bagaimana Anda memilih, menimbangkan keunggulan kelebihan yang sejauh atau kalau nggak jauh ya sependek inilah ya, sedekat ini, saya kira belum pernah ada pembahasan komprehensif sebegitu rupa mengenai alat-alat perlengkapan itu di Indonesia yang untuk mengedukasi orang-orang yang berbisnis. Jadi saya harap seri ini kalau Anda ikuti, betul-betul Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan saya selalu katakan, kalau Anda dapat bermanfaat, bagilah pada orang-orang, ya, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendorong, mengedukasi orang, dan menolong orang juga sukses. Sukses selalu lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama.